Sipenmaru Poltekkes jalur PMDP. Ini dia 10 pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang pendaftaran jalur PMDP Poltekkes. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa itu jalur PMDP Poltekkes? PMDP itu singkatan dari penelusuran minat dan prestasi. Sipenmaru jalur PMDP adalah jalur seleksi bagi calon mahasiswa baru yang dilakukan berdasarkan seleksi prestasi akademik serta minat bakat. Nah, untuk prestasi akademik itu penilaiannya dari nilai rapot, kemudian sertifikat prestasi akademik lainnya. Untuk prestasi minat dan bakat, penilaian diambil dari sertifikat prestasi non-akademik. Nah, prestasi non-akademik itu apa aja? Bisa terdiri dari bidang olahraga atau seni, bidang teknologi, bidang bahasa Inggris, kemudian hafiz atau hafizoh ya, penghafal Quran, dan prestasi unggulan lainnya. Tahapan PMDP sendiri ada 2. PMDP tahap 1 adalah seleksi akademik dan prestasi. Di sini nanti akan dihitung nilai rapotnya dan prestasi pendukung berupa sertifikat ya dari lomba-lomba yang pernah teman-teman ikuti. Kemudian nanti ada pengumuman hasil tahap 1. Kalau teman-teman lolos nanti baru akan melanjutkan ke tahap 2 yaitu seleksi pemeriksaan kesehatan atau uji kesehatan ya, baik kesehatan fisik maupun psikotes. Kemudian nanti baru diumumkan pengumuman hasil akhirnya. Nah, nanti kalau sudah lolos di hasil akhir ini, kemudian teman-teman nanti akan diminta untuk daftar ulang sebagai tahapan untuk registrasi ya, registrasi sebagai mahasiswa baru gitu. Nah, untuk tahapan PMDP ini sistemnya gugur per tahap ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di tahap 1 sudah tidak lolos, maka ya sudah gugur sampai tahap 1 saja gitu, tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, untuk kebijakan dan jadwal jalur PMDP setiap Poltekkes itu berbeda-beda ya. Jadi untuk kebijakannya itu dipegang oleh masing-masing Poltekkesnya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa saja yang bisa daftar jalur PMDP Poltekkes? Untuk peserta PMDP ini adalah pendaftar tercatat masih aktif semester akhir di SMA atau MA atau SMK, alias berarti di tahun 2024 ini berarti teman-teman sekarang ada di kelas 12 ya, kelas 12. Nah, untuk SMA atau MA-nya sendiri ini ada dari jurusan IPA atau IPS atau bahasa. Kemudian untuk SMK jurusan yang relevan dengan program studi. Untuk kualifikasi riwayat SMK ada di persyaratan PMDP di Poltekkes masing-masing. Nah, kenapa di sini saya tidak mencantumkan SMK jurusan apa aja? Karena setiap Poltekkes itu memiliki persyaratan kualifikasi pendidikan dari SMK itu berbeda-beda ya teman-teman. Kebijakan kualifikasi pendidikan pendaftar setiap Poltekkes itu berbeda-beda. Ada juga Poltekkes yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA atau MA hanya jurusan IPA saja ada. Ada juga yang SMA atau MA-nya jurusan IPA dan IPS saja juga ada. Jadi kualifikasinya itu memang berbeda-beda. Jadi teman-teman nanti sesuaikan saja dengan prosedur yang ada di Poltekkes yang teman-teman akan tuju nantinya. Kualifikasi pendidikan, ini aku ngambil contoh ya teman-teman dari Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk kualifikasi pendidikan sendiri. Di sini teman-teman lihat ada jurusan, ada program studi, dan kualifikasi pendidikannya. Nah, ini kita lihat dari 3 jurusan pertama. Ini ada jurusan keperawatan, kebidanan, dan fisioterapi. Ini program studi yang dibukanya ada diploma 3 dan pendidikan profesi ya. Pendidikan profesi ini dalam arti program sarjana terapan plus profesi. Nah, untuk ketiga jurusan ini, kualifikasi pendidikannya untuk teman-teman dari SMA atau MA itu jurusan IPA atau IPS. Kemudian untuk teman-teman pendaftar dari SMK itu hanya untuk jurusan keperawatan saja. Jadi khusus untuk teman-teman jurusan keperawatan saja yang SMK yang bisa mendaftar ke
jurusan keperawatan, kebidanan, dan fisioterapi. Dan berbeda lagi pada 3 jurusan di bawahnya, yaitu jurusan okupasi terapi, kemudian ortotik prostetik, dan jurusan jamu. Di sini prodi yang dibuka ada dari diploma 3 dan juga sarjana terapan ya. Nah, untuk kualifikasi pendidikannya, teman-teman yang bisa daftar ini berasal dari SMA atau MA semua jurusan, berarti IPA, IPS, dan juga bahasa. Kemudian kalau teman-teman berasal dari SMK, maka teman-teman bisa mendaftar dari semua jurusan ya. Teman-teman dari semua jurusan yang ada di SMK itu bisa mendaftar jurusan okupasi terapi, ortotik prostetik, dan jurusan jamu. Tetapi kalau misalnya teman-teman yang dari SMK ingin mendaftar keperawatan atau kebidanan atau fisioterapi, maka yang bisa hanya berasal dari SMK jurusan keperawatan saja. Saya ingatkan lagi bahwa kebijakan kualifikasi pendidikan pendaftar setiap Poltekkes berbeda-beda. Jadi pastikan teman-teman benar-benar membaca panduan pendaftaran PMDP dari Poltekkes yang teman-teman tuju ya. Ini hanyalah contoh dari Poltekkes Kemenkes Surakarta saja. Oke, pertanyaan ketiga, kapan jalur PMDP Poltekkes dibuka? Nah, untuk jadwal PMDP sendiri, setiap Poltekkes memiliki jadwal Sipenmaru jalur PMDP yang berbeda-beda. Namun dari beberapa prosedur PMDP di tahun 2024 ini dapat teman-teman ikuti mulai dari bulan Januari hingga bulan Maret ya teman-teman untuk pendaftarannya. Nah, ini perbedaan jadwal PMDP antara Polkesta atau Poltekkes Kemenkes Surakarta dan juga Poltekkes Kemenkes Semarang ya. Polkesmar ini sebagai contoh saja, karena video ini dibuat di tahun 2024, jadi ini contohnya ya. Misalnya untuk Polkesta sendiri, ini untuk PMDP-nya itu pendaftaran peserta dibuka dari 15 Januari sampai 8 Februari. Kemudian pengumuman hasil tahap 1-nya 16 Februari 2024, kemudian ujian kesehatannya tahap 2 di 19-21 Februari, dan pengumuman akhirnya sampai di 26 Februari. Jadi di awal tahun ya, ini jadwalnya sudah dimulai untuk Polkesta. Sedangkan untuk Polkesmar atau Poltekkes Kemenkes Semarang, ini pendaftaran online PMDP-nya dimulai dari 4 sampai 29 Maret 2024. Seleksi tahap 1-nya 8 Maret sampai 2 April, kemudian pengumuman tahap 1 5 April, seleksi tahap 2-nya atau uji kesehatan 2 sampai 4 Mei 2024, dan pengumuman hasil seleksi tahap 2-nya atau pengumuman hasil akhirnya itu 7 Mei. Ya, teman-teman. Nah, ini menandakan bahwa Polkesta itu membuka jadwal pendaftaran PMDP lebih awal dibandingkan dengan Polkesmar. Peserta diharapkan selalu update informasi Sipenmaru melalui website resmi Poltekkes, atau teman-teman bisa mengikuti media sosial Poltekkes yang teman-teman tuju gitu. Kalau misalnya teman-teman mau daftar di Poltekkes Jakarta, ya berarti teman-teman harus selalu update di website resminya Poltekkes Jakarta, kemudian mengikuti media sosialnya, misalnya Instagram atau TikTok dan lain sebagainya, untuk selalu update informasinya, karena terkadang itu jadwalnya bisa saja berubah ya. Jadi harus selalu update informasi terbaru ya, paling nggak ya seminggu sekali gitu, buka websitenya atau lihat Instagramnya gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Di mana kita bisa daftar jalur PMDP Poltekkes? Daftar PMDP dilakukan di website resmi kampus Poltekkes masing-masing. Nah, di Indonesia ini memiliki 38 Poltekkes yang terdapat di 34 provinsi di Indonesia. Jadi teman-teman silahkan langsung aja kunjungi ke websitenya langsung ya. Kalau misalnya mau ke Solo, teman-teman bisa langsung ke websitenya di http://sipenmaru.poltekkessolo.ac.id, atau misalnya mau ke Bandung di sipenmaru.poltekkesbandung.ac.id. Gampang aja teman-teman, langsung ke Google, terus kata kuncinya Sipenmaru plus Poltekkesnya daerah mana plus tahun teman-teman mau daftar.
misalnya 2024, terus teman-teman mau ke Poltekkes Surabaya, ya udah tinggal klik aja di Google Sipenmaru Poltekkes Surabaya 2024. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Apa saja jenis jalur PMDP yang ada di Poltekkes? Untuk Sipenmaru jalur PMDP itu terdiri dari 2 ya. Yang pertama PMDP umum atau reguler, ini untuk pendaftar jalur umum ya, untuk yang dari keluarga mampu. Kemudian untuk PMDP Gakin atau bidik misi untuk khusus untuk pendaftar dari keluarga tidak mampu. Nah, nanti persyaratan dan kebijakan disesuaikan dengan jalur PMDP yang dipilih oleh pendaftar. Pertanyaan ke-6, program studi apa saja yang dibuka pada Sipenmaru jalur PMDP Poltekkes? Untuk program studinya sendiri, jalur PMDP ini ada diploma 3 yang kuliahnya ditempuh selama 3 tahun, kemudian sarjana terapan yang ditempuh selama 4 tahun, sarjana terapan atau setara dengan S1, kemudian pendidikan profesi, yang mana di sini pendidikan profesi yaitu sarjana terapan plus profesi ya, yang dilakukan selama kurang lebih 5 tahun. Nah, jadi kalau ditanya program studi apa aja sih yang dibuka? Nah, tergantung prodi dan jurusan yang ada di Poltekkes masing-masing, karena setiap kampus Poltekkes itu memiliki jumlah program studi yang berbeda-beda. Untuk program studi, ini aku kasih contoh ya perbedaan antara Poltekkes Kemenkes Malang dan Poltekkes Kemenkes Palu. Di tahun 2024 ini, Poltekkes Kemenkes Malang membuka 13 prodi, sedangkan untuk Poltekkes Kemenkes Palu membuka 11 prodi. Ya, di sini bisa dilihat perbedaannya ya dari jumlah dan juga dari jurusannya juga. Nah, untuk Poltekkes Kemenkes Malang, prodi D3 itu ada keperawatan, kebidanan, gizi, rekam medis dan informasi kesehatan, asuransi kesehatan, analisis farmasi dan makanan, dan teknologi bank darah. Kemudian untuk sarjana terapannya ada promosi kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian keperawatan dan profesi nurse, dan juga sarjana terapan kebidanan dan profesi bidan, sarjana terapan gizi dan dietetika, dan pendidikan profesi dietesien. Nah, sedangkan untuk Poltekkes Kemenkes Palu ini 11 prodi, terdiri dari prodi D3 keperawatan, D3 kebidanan, D3 sanitasi atau Kesling, kesehatan lingkungan, kemudian D3 gizi, dan prodi sarjana terapan keperawatan dan kebidanan, kemudian pendidikan profesi nurse ya, pendidikan nurse-nya. Ya, lanjut ke pertanyaan nomor 7. Berapa prodi peminatan yang bisa dipilih pada Sipenmaru jalur PMDP Poltekkes? Peminatan program studi tergantung kebijakan Poltekkes masing-masing. Namun pada umumnya itu kita sebagai peserta atau pendaftar bisa memilih 1-3 program studi. Balik lagi ke kebijakan Poltekkes masing-masing ya. Nah, ini aku kasih contoh misalnya kayak Polkasyo atau Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Ini bisa memilih hanya 1 prodi. Kemudian Polkesma atau Poltekkes Malang, ini teman-teman bisa memilih 2 prodi. Kemudian untuk Polkesbaya, ini teman-teman bisa memilih 3 prodi dengan jenjang pendidikan yang sama. Kalau misalnya teman-teman tertarik ke Poltekkes Jakarta 1 misalnya, nah teman-teman harus baca dengan teliti apakah di Poltekkes Jakarta 1 itu kita sebagai peserta boleh memilih 1 prodi saja atau bisa lebih. Jangan sampai di sini teman-teman salah menempatkan program studi atau teman-teman melewatkan kesempatan yang ada. Misalnya bisa milih 2 prodi nih, tapi teman-teman milihnya cuma 1 doang, kan sayang ya. Lebih baik dimanfaatkan saja kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil. Siapa tahu kita bisa lolos di antara pilihan kesempatan prodi tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nomor 8. Berapa biaya mendaftar jalur PMDP Poltekkes? Nah, untuk biayanya sendiri sebesar kurang lebih Rp50.000.
Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55 Tahun 2021. Nomor 9, apa saja syarat-syarat si penmaru jalur PMDP Poltekkes? Untuk persyaratan PMDP sendiri ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Kebijakan setiap Poltekkes itu berbeda-beda. Nah, di sini aku akan menyebutkan persyaratan secara umum aja dari rata-rata semua Poltekkes di Indonesia ya. Nah, yang pertama ada persyaratan umum, yaitu nomor 1 WNI, warga negara Indonesia, kemudian nomor 2 tercatat masih aktif sebagai siswa atau siswi kelas 12 di SMA atau MA atau SMK dengan jurusan yang relevan dengan program studi yang ada di Poltekkes masing-masing. 3. Nilai pengetahuan rapot minimal 70 dari semester 1 sampai semester 5. Nah, kategori penilaiannya untuk teman-teman dari SMA atau MA jurusan IPA dinilai dari fisika, kimia, biologi, matematika, dan bahasa Inggris. Kemudian untuk peserta SMA atau MA dari jurusan IPS yang dinilai dari matematika, bahasa Inggris, sosiologi, dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk peserta dari SMA atau MA jurusan bahasa ada penilaian dari matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk SMK sendiri penilaiannya dari mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, untuk nilai pengetahuan rapot ini ada juga beberapa Poltekkes yang minimal nilainya adalah 75. Jadi setiap Poltekkes itu kan berbeda-beda kebijakannya ya teman-teman. Jadi teman-teman baca lagi ya dengan seksama berapa minimal nilai rapotnya. Apakah minimal 70 atau minimal 75. Kemudian kita lanjut ke persyaratan umum nomor 4, yaitu tinggi badan 155 cm untuk laki-laki dan 150 cm untuk perempuan. Ini untuk jurusan keperawatan dan kebidanan. Nah, kemudian untuk jurusan lainnya, untuk laki-laki maupun perempuan, minimal tinggi badannya adalah 145 cm. Nah, balik lagi teman-teman, aku gak bosan buat ngingetin bahwa setiap kebijakan kampusnya berbeda-beda. Jadi untuk kategori laki-laki minimal 155 dan perempuan 150 ini untuk beberapa kampus lain tidak hanya untuk jurusan keperawatan atau kebidanan saja, bisa juga untuk jurusan lainnya. Jadi balik lagi teman-teman harus baca dengan cermat tinggi badan yang sesuai dengan persyaratan Poltekkes yang teman-teman ingin tuju. Nah, nanti tinggi badan yang dipakai adalah tinggi badan yang berasal dari hasil tes kesehatan ya, atau di tahap 2 itu, tes pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya adalah sehat jasmani dan rohani. Meliputi sehat fisik, tidak buta warna, dan kondisi fisik tidak ada yang mengganggu tugas tenaga kesehatan, serta tidak hamil bagi perempuan. Nah, pemeriksaannya ini nanti dilakukan pada tahap uji kesehatan. Kemudian nomor 6, surat rekomendasi asli dari kepala sekolah untuk mengikuti si penmaru jalur PMDP. Nomor 7, bagi peserta jalur PMDP bidik misi atau GAKIN ya, wajib menunjukkan KIP atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Nomor 8, akreditasi sekolah minimal B. Nah, khusus untuk daerah DTPK atau daerah tertinggal perbatasan kepulauan atau 3T, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, akreditasi sekolah minimal C. Kemudian nomor 9, dinyatakan lulus SMA atau MA atau SMK bila sudah diterima. Bila ternyata tidak lulus SMA atau MA atau SMK, maka dianggap gugur. Kemudian nomor 10, melampirkan fotokopi KTP, kartu keluarga, dan kartu JKN atau BPJS atau sejenisnya. Nah, bagi yang belum punya JKN itu dapat dipenuhi setelah dinyatakan sebagai calon mahasiswa baru. Nah, untuk persyaratan khususnya, peserta prestasi sebagai pemenang kompetisi ilmu pengetahuan, ini untuk bidang akademik ya, jadi untuk jalur prestasi akademik, dan pemenang kompetisi bahasa Inggris atau olahraga atau seni atau teknologi, pokoknya yang non-akademik untuk jalur prestasi minat dan bakat, minimal pada tingkat kabupaten yang diperoleh selama berada pada jenjang SMA atau MA dengan prestasi sebagai juara 1, 2, dan 3.
Dibuktikan dengan sertifikat atau piagam atau penghargaan yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Jadi, sertifikat yang teman-teman punya atau piagamnya ini adalah lomba-lomba atau kompetisi yang pernah diikuti selama di SMA, ya. Jadi hanya pada periode jenjang SMA dan MA. Kalau misalnya teman-teman pernah ikut lomba waktu SMP, nah itu tidak bisa dilampirkan. Dan minimal tingkat menangnya itu adalah tingkat kabupaten. Kalau bisa tingkat provinsi dan atau internasional itu lebih bagus lagi. Nah, untuk jalur prestasi minat dan bakat, ini kan ada yang hafiz dan hafizah Al-Quran, ya. Untuk menghafal Quran ini, minimal teman-teman menghafal 5 juz. Dibuktikan dengan syahadah dari mursyid atau pengasuh, serta menyertakan rekomendasi dari mursyid atau pengasuh. Lanjut ke pertanyaan terakhir nomor 10. Bagaimana jika nilai rapot memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki sertifikat pemenang kompetisi apapun? Apakah tetap bisa daftar PMDP? Jawabannya adalah bisa. Teman-teman tetap bisa daftar jalur PMDP. Namun, peserta yang melampirkan sertifikat pemenang kompetisi akan lebih dipertimbangkan untuk lolos dalam seleksi tahap 1. Jadi walaupun teman-teman gak punya sertifikat lomba apapun selama SMA, tapi nilainya memenuhi, gak apa-apa, teman-teman tetap bisa ikut daftar jalur PMDP, karena kita gak tahu setiap jurusan yang kita daftar tuh saingannya berapa. Ada faktor keberuntungan juga, barangkali yang daftar sedikit, jadi kita punya kesempatan yang lebih besar juga gitu. Jadi kalau ada kesempatan, kenapa nggak dicoba aja dulu. Oke, segitu aja video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi aku ingetin ke teman-teman bahwa setiap Poltekkes itu memiliki kebijakan dan jadwal Sipenmaru PMDP yang berbeda-beda. Jadi teman-teman jangan lupa ikutin terus informasi update-nya yang ada di website resmi Poltekkesnya ataupun di media sosialnya supaya selalu update dan nggak ketinggalan informasi terbaru. Kalau teman-teman masih bingung dan pengen nanya, silakan ketik aja pertanyaannya di kolom komentar, nanti insya Allah aku jawab. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!